wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Baik. Ketika Bapak tanya kabar hari ini, maka jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Kita tes semangatnya hari ini. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih. Hari ini sebelum seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Giliran siapa yang memimpin doa pada pertemuan hari ini? Boy, silakan. Yang ketiga keras. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa. Mulai. Bapak akan cek terlebih dahulu kehadiran ya. Bagi yang Bapak sebutkan, silakan aktifkan tangan dan bilang hadir, laki-laki dan perempuan hadiroh. Bisa dipahami? Tanpa Reni? Sakit. Kemudian Amelia Putri, Andri Putra, Arina, Bunga Ramadhani, Hidayatul Asna, Iboy Ranjani, Beb. Hari ini yang tidak hadir 2 orang, 1 sakit, 2 izin. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan sehingga besok ataupun nanti pekan depan bisa ikut pembelajaran lagi. Dan bagi yang sedang ada keperluan, tadi ada keperluan keluarga, kita doakan keperluannya mudah-mudahan dilancarkan dan diberikan keselamatan sampai pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Oke, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang materi kejujuran dengan tema besarnya adalah menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Berikut Bapak sampaikan mengenai KD dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau membacakan mengenai KD pertemuan hari ini? Silakan ajukan KD kompetensi dasar ya. Siapa yang mau membacakan? Kompetensi dasar menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yang didik setelah pembelajaran diharapkan bisa menjelaskan apa definisi atau pengertian dari jujur atau kejujuran. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua? Memahami pembagian sifat jujur menurut 5 kejelian ketiga. Menafsirkan yang terakhir. Jadi ada 4 tujuan dari mulai nanti kalian bisa menjelaskan apa pengertian hingga memecahkan permasalahan nanti akan Bapak munculkan ya. Kita nanti akan diskusikan permasalahan tentang kejujuran yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, Reta apa Red? Kemarin Red? Tentang berpakaian sesuai syariat Islam. Oh iya, bagaimana kemarin katanya? Islam mengajarkan bahwa busana memiliki fungsi utama sebagai penutup aurat. Menutup aurat termasuk kewajiban karena kesadaran keagamaan yang memerintahkan kaum Hawa harus menutup aurat. Luar biasa, kemarin kita sudah mendiskusikan tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menutup aurat ya. Kemarin sudah sepakat bahwa menutup aurat adalah sebuah kewajiban. Betul tadi yang disampaikan oleh Renta. Ada lagi yang kemarin ingat kita mendiskusikan tentang apa? Pada pertemuan hari ini seperti yang sudah Bapak singgung, kita akan berbicara mendiskusikan tentang kejujuran ya. Nanti ada pembagian jujur terkait juga dengan materi sebelumnya tentang bagaimana memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah nanti adalah pembagian kejujuran itu ada yang namanya jujur dalam perbuatan, jujur dalam hati juga, sehingga antara perbuatan dengan ucapan selaras. Begitupun kemarin pada saat pertemuan kemarin sudah didiskusikan bahwa dalam menutup aurat ada yang bermacam-macam orang
demikian. Nah, ini kita akan mendiskusikan salah satunya nanti tentang jujur dalam perbuatan dan juga dalam niat. Sekarang bisa lihat di depan Bapak akan tampilkan, tayangkan video tentang perbuatan jujur atau tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di instansi pendidikan ya. Kalian bisa lihat dulu, nanti silakan kalian menanggapi. Nah, nanti kita analisis kenapa perbuatan tidak jujur dalam hal ini menyontek masih sering terjadi ya di dunia sekolah. Mungkin bisa jadi terjadi di kelas ini juga, tapi mudah-mudahan sih tidak demikian ya. Bapak berharap tidak terjadi di kelas ini untuk perilaku tidak jujur dalam hal ini mencontek pada saat ulangan ya. Oke, itu ada yang mau menyampaikan pendapatnya, menemukan apa kalian dari video tersebut? Silakan acungkan tangan. Seperti biasa, dengan Bapak selalu ada poin keaktifan ya, poin keaktifan bagi yang memberikan pendapat, pertanyaan, dan yang lainnya. Silakan acungkan tangan. Menemukan apa? Atau pesan apa yang kalian temukan dalam video tersebut? Silakan acungkan tangan. Oke, silakan. Alina, gimana Alin? Dapat apa Alin? Berperilaku tidak jujur akan menyebabkan permasalahan. Maka dari ini kita harus selalu menjujur perilaku jujur akan membuat kita dalam berbuat apapun. Oke, bagus sekali. Tadi perbuatan tidak jujur maka akan ada dampaknya ya. Dampak yang akan dialami. Contoh tadi Ruben ya. Ruben juga ya, bukan Ruben yang ini. Tapi ya, Ruben dalam video tersebut dia nyontek. Kemudian dia tidak dikasih contekan, emosi, akhirnya melakukan tindak penganiayaan terhadap temannya. Akhirnya dia dipanggil oleh kepala sekolah dalam hal ini, dan kemudian disanksi, dipanggil orang tuanya. Itu salah satu konsekuensi yang tadi disampaikan oleh Arina. Ketika perbuatan tidak jujur maka akan ada dampak yang terjadi. Oke, silakan Pak. Penyesalan selalu datang di akhir. Bagus sekali tadi kan, dia menyesali apa yang telah dilakukan. Akhirnya dia tobat lah ya. Oke, berpikirlah terlebih dahulu sebelum bertindak ya. Tadi akan biar tidak ada penyesalan seperti yang disampaikan sebelumnya. Nah, ada yang tahu definisi dari jujur itu apa? Jujur apa? Kejujuran itu apa? Oke. Berbicara sesuai dengan kenyataannya. Ada lagi? Apa itu yang disebut dengan kejujuran? Sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Luar biasa. Ada lagi, apa itu kejujuran? Ya, gimana? Kesesuaian antara perkataan yang diucapkan serta perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Oke, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Ada lagi? Oke, apa? Ketegasan dan kemantapan hati. Ketegasan dan kemantapan hati. Oke, bagus. Bapak bagi tiap kelompok LKPD-nya. Silakan nanti diisi. Setelah ini nanti, setelah mendiskusikan, kalian nanti mempresentasikan di depan. Paham? Oke, siap. Silakan didiskusikan yang sudah dapat LKPD. Kelompok 1 tadi tentang apa? Kandungan surat Al-Maidah. Kelompok 2? Kandungan surat Al-Tawbah. At-Taubah. Nah, terus kelompok 3? Tentang jujur dalam niat. Dalam niat dan contohnya dalam oke, kelompok 4 tentang apa? jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan, dan contohnya kelompok ini. Jujur dalam perbuatan. Kalian boleh untuk memperkaya, boleh silakan buka handphonenya ya. Silakan searching untuk memperkaya materi hari ini. Termasuk tadi beberapa tentang kandungan, kemudian contoh ataupun definisi tentang pembagian dari jujur itu sendiri. Silakan kalian browsing nanti sebagai bahan diskusi kita pada pertemuan hari ini. Silakan.
5? Belum. 2 kelompok lagi ya, tinggal 5 menit lagi untuk diskusi. Waktu diskusi tinggal 5 menit lagi. Silakan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setelah ini kita akan mulai presentasi, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 berurutan ya. Untuk kelompok yang tidak presentasi silakan boleh menanggapi atau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk santai di tengah taman. Beragam kucing makan ikan. Selamat pagi wahai teman. Semoga hari ini menyenangkan. Presentasikan tentang jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan atau dalam tulisan adalah memberitahukan sesuatu dengan apa adanya yang tercantum dalam firman Allah Surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kalau ada pertanyaan, teman-teman. Oh, itu pertanyaan tuh. Salah. tidak melakukan Banyak lakukan tidak melakukan kebohongan atau apa banyak ibadah aja kayak izin sama apa ya? Banyak Allah aja nih. Tadi jawabannya apa tadi? Banyak ingat Allah aja. Banyak ingat Allah katanya. Kata. Kalau kita selalu ingat Allah, jadi kita takut melakukan dosa. Oh iya, katanya takut. Keren sekali jawaban dari kelompok 4 tadi. Nah, jujur dalam niat dan berkehendak yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini saya dan teman-teman akan menyampaikan contoh sikap jujur dalam niat atau berkehendak. Yang pertama adalah melakukan ibadah sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua meyakini dalam hati berbohong adalah sikap yang harus dihindari. Nah, yang terakhirnya itu selalu menyesuaikan keinginan hati dengan amalan yang dilakukan. Mereka dapat sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabatnya sendiri. Maksud di atas adalah agar orang-orang yang beriman menjadi penegak kebenaran karena Allah, bukan karena seseorang atau karena mencari popularitas. Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya demikianlah mereka dapat sukses dan memperoleh hasil yang mereka harapkan. Dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa menjaga, memelihara, dan melaksanakan janjinya, baik janji terhadap Allah, janji terhadap sesamanya, juga janji terhadap dirinya sendiri. Memenuhi janji yang sudah diamanatkan, mengakui kesalahan, mengerjakan tugas dari guru sesuai dengan waktu yang disepakati. Apabila mempunyai nazar, segera melaksanakannya. Apabila mempunyai hutang, segera membayar dan sesuai janjinya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, silakan dari kelompok siapa? Kelompok. Pengertian nazar. Tadi menyinggung tentang apa? Ada, akan apa katanya? Ada yang belum memahami apa sih nazar itu? Nazar adalah seseorang yang mempunyai hutang janji dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu jawaban dari kelompok 5. Ada tambahan dari kelompok yang lain silakan. Saya kasih yang plus buat kelompok 1 sampai kelompok 5. Sudah tadi ya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, 5 sudah mempresentasikan dengan bagiannya masing-masing. Luar biasa, tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga sudah dijawab dengan baik. Nah, nanti setelah ini silakan LKPD-nya dikumpulkan di depan. Silakan dikumpulkan
kumpulkan ke depan hasil diskusinya. Oke, sudah dikumpulkan semuanya. Oke, pada pertemuan hari ini tadi kita sudah membahas tentang apa saja? Definisi kejujuran. Apa tadi? Ingat? Yang diingat apa? Jujur itu apa tadi? Tidak berdusta. Kesesuaian antara Omongan dan perbuatan. ucapan dan perbuatan. Kemudian pembagian jujur ada berapa tadi? 3. Apa saja? Jujur Iya. Lagi tadi apa saja jujur dalam? Kedua? Yang ketiga? Itu yang kita tadi diskusikan dari mulai kandungan ayat, surat apa Al-Maidah dan At-Taubah ya. Tadi kita sudah mengkaji tentang itu, pembagian jujur, pengertian juga sudah. Nah, nanti di akhir silakan kalian cek di grup kelas. Di situ Bapak sudah bagikan link post test ya. Silakan buka handphonenya masing-masing. Silakan cek di sana ada link untuk post test. Pada pertemuan hari ini diklik saja, di situ nanti akan muncul soal-soal yang terkait dengan kejujuran. Ada? Ada tidak? Linknya? Ya, oke itu. Oke sudah ya. Terima kasih. Sudah diisi, nanti Bapak akan cek hasilnya seperti apa. Oke Putri, Bapak tanya. Ketika Putri punya teman yang jujur, itu perasaan Putri seperti apa? Senang. Terus, ada lagi? Nah, begitupun sebaliknya. Ketika kamu dibohongi oleh teman kamu, perasaan kamu seperti apa? Kecewa. Pasti kecewa ya ketika bisa, maka muncul perasaan tidak percaya terhadap teman kamu tersebut. Makanya kejujuran itu adalah sesuatu hal yang sangat mahal ya, sangat penting. Mudah-mudahan di kelas ini semuanya bisa berlaku jujur dalam kondisi apapun ya. Siap? Ya. Oke, untuk pelajaran selanjutnya pekan yang akan datang kita masih mendiskusikan tentang jujur. Nah, nanti akan lebih kita gali lagi, kita analisis lagi manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan nanti kalian baca tentang manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, untuk pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan di akhir? Ada pertanyaan? Cukup? Bapak anggap kalian sudah memahami terkait tadi kandungan ayat, pengertian, pembagian jujur. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini. Silakan Irgi untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kembali kita berdoa. Jadi mulai. Terima kasih, silakan setelah ini istirahat ya, dan setelah ini istirahat silakan jajan makanan yang sehat. Kalau mau sholat duha silakan sholat duha terlebih dahulu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat sampai akhir pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.